salam. Sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini saya seperti sedang berada menjadi bangsawan. Siapa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Pandang lihat sebelah kanan, ada Kiai Haji Busro Karimi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak. Lihat sebelah kiri, ada Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Setelah saya berdiri, saya angkat 10 tangan, 11 dengan kepala, memohon maaf ampun kepada Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, warasatul anbiya. Kenapa yang Ustaz sebut cuma 2 kiai saja? Ustaz kurang hormat, Ustaz tidak takzim. Saya nggak ingat. Tapi saya yakin dan percaya mereka melihat saya sebagai anak mereka. Mereka ulama-ulama yang sudah puluhan tahun sepuh, mendidik, mengayomi, melindungi. Kiai menyebut mereka sebagai ulul absar, mereka ulul albab, mereka ahli zikri. Kita malam ini mengambil barokah dari mereka semua. Matta'anallahu bituli umurihim. Semoga Allah panjangkan umur para kiai sehingga kita mendapatkan barokah ilmunya, barokah doanya, barokah zikirnya untuk kita semua. Mereka diibaratkan sebagai pohon yang rindang, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Lalu Ustaz Abu Somad jadi apa malam ini? Saya malam ini merasa seperti peserta dai cilik yang sedang dinilai oleh para kiai. Tolong kirim SMS sebanyak-banyaknya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad bisa menyelesaikan tausiah ini. Ini rasanya jantung sedang tidak normal ini. Jantung normal itu kan degupnya biasa. Ini malam ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berdirilah Abdul Somad. Yang kau sampaikan adalah ayat Allah, yang kau sampaikanlah hadis-hadis Rasulullah. Maka Abdul Somad pun mampu berdiri dengan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita selalu lisan berzikir, hati bersyukur, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa Kiai Busro Karim mengundang Ustadz Abdul Somad yang berbeda warna? Maksudnya pecinya merah. Itu maksudnya. Kenapa Ustadz Somad itu pecinya merah? Karena bajunya putih. NKRI harga mati. Ngapain susah-susah kita jawab, betul? Silakan ambil fotonya. Boleh untuk update status besok pagi. Ustadz Somad kalau tahu siang nggak boleh keluar dari tema. Tema kita malam ini adalah gambar saya. Masya Allah, biasanya itu di banner baleho ada temanya. Tema kita malam ini menjaga sanad, membangun generasi. Pertama, sanad. Sanad itu apa? Sanad itu apa? Sanad itu ustadz. Ustadz apa?
Ustaz Sanad, Ustaz Somad, bukan Ustaz Sanad. Sanad itu begini. Tadi kan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani berdoa. Di awal doa beliau baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu bukan beliau yang nusun, itu bukan beliau yang nulis, itu bukan beliau yang ngarang, itu beliau dapatkan dari siapa? Dari gurunya, Kiai Haji Tijani Jauhari. Kiai Haji Tijani Jauhari dapat dari siapa? Dari gurunya, Kiai Haji Jauhari. Kiai Haji Jauhari dapatnya dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya bersanad bersambung sampai kepada Maulana Syekh Al-Allamah Waliullah Al-Imam Ahmad At-Tijani yang makamnya ada di Fes Maghribi. Silsilah rentetan nama-nama ini disebut dengan sanad. Kira-kira bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar nanti dalam UAS, ujian akhir semester. Ustadz, sebetulnya sanad atau silsilah? Sanad artinya sandaran. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani menyandarkan riwayat ini kepada gurunya. Gurunya menyandarkan riwayat ini kepada gurunya. Sedangkan silsilah ada di leher ibu-ibu. Rantai. Silsilah rantai itu mata rantai yang tidak boleh putus. Itulah mengapa dia bersilsilah. Kamu dapat hadis, ya. Apa hadis yang kamu baca? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusifuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kamu dapat hadis itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Kamu waras. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tahun 11. Sekarang tahun 1446. Yang benar aja. Kamu dapat hadis ini dari mana? Saya dapat hadis ini dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Meninggalnya kapan? Tahun 256 Hijrah. Nabi Muhammad meninggal tahun 11. Jarak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Al-Bukhari lebih 2 abad. Mana mungkin mereka bertemu? Maka silsilah itu disebut dengan sanad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dijaga oleh Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutup berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang gak pernah mondok, gak pernah ketemu kiai, gak pernah belajar, tobat pagi, siangnya baca internet, malamnya langsung meriwayatkan hadis. Begitu ditanya, kamu dapat dari mana? Haddatsana YouTube wa akhbarani Google wa amba'ana TikTok. Bagaimana? Apa kata Imam Abdullah ibn Mubarak? Apa kata Imam Ibn Sirin? Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan karena adanya sanad, orang akan bicara sesuka hatinya, sekehendaknya, semaunya saja. Perhatikan video Ustaz Abdul Somad. Belum pernah Abdul Somad berkata, menurut saya. Belum pernah. Selalunya kalau saya menjawab pertanyaan, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, menurut Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, menurut Imam Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim, menurut Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi. Kenapa?
Karena kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Laulal ulama, kalaulah bukan karena ulama, lakana nasu kal bahaim. Kita ini semuanya seperti hewan, tidak tahu apa-apa. Allah panjangkan umur ulama kita insyaallah. Daftarkan. Ini sudah 2 kali Pak Ustaz. Memang iklan itu setiap 5 menit memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau ikut ulama. Jangan ikut Ustaz Somad. Enggak apa-apa. Saya bukan ulama. Saya hanya orang yang rajin duduk-duduk dengan ulama, dipoto disangka orang ulama. Disangkanya nular kayak penyakit. Saya nggak mau ikut ulama. Saya mau langsung ke Quran. Kamu baca Quran, dia baca Quran. Pakai qiraat siapa? Qiraat Hafs an Asim. Ada lagi satu qiraat siapa? Qiraat Warsh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Qiraat Hafs an Asim. Tapi orang Maroko baca Quran pakai qiraat Warsh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Jadi kamu ikut siapa? Pokoknya saya nggak ikut siapa-siapa, langsung ke Quran. Bilang aja nggak belajar. Pokoknya saya kembali ke Quran. Pas lagi pegang Quran, Quran yang kamu baca Quran siapa? Terjemah depan. Ternyata tidak langsung ke Quran, tapi melalui terjemah Departemen Agama. Yang di sana ada nama-nama ulama. Sesungguhnya kita tidak bisa langsung kembali ke Quran, tapi kita kembali kepada al-ulama warasatul. Saya nggak mau ikut ulama, saya nggak mau ikut ustaz, saya nggak mau ikut kiai, saya mau langsungnya ke hadis. Emang kamu ikut hadis hidup sama Nabi? Saya sahabat. Sahabat siapa? Sahabat luas. Yang bisa dapat itu sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Talha, Sayyidina Jubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Walaupun kita berada jauh dari mereka, tapi kita tersambungan sangat dengan para ulama. Insya Allah almarhum ma'aman ahab. Kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada ilmunya, kita ajarkan, kita amalkan, kita pun juga akan bersama dengan mereka insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita belajar dengan para ulama, mendapatkan sanad keilmuan yang benar ahlus sunnah wal. Enggak ada itu sanad-sanad. Itu ulama-ulama kita emangnya punya sanad? Iya. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari membaca Sahih Al-Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya. Siapa nama gurunya? Syekh Mahfud At-Tirmidzi, At-Turmusi. Dari mana? Tremas, Pacitan. Syekh Mahfud At-Tirmidzi membacakan kitab hadis Sahih Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata membacakan hadis Sahih Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah. Bersambung sampai kepada Imam Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Madinah, Madani. Orang Makkah, Makki. Orang Madura, Al-Manduri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka menjaga sanad-sanadnya supaya apa? Supaya ilmunya terkawal. Maka kita diajarkan, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kepada siapa? Kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan fikih, salat, zakat, puasa, haji, umrah, warisan, kepada siapa kita berimam?
kita berimam kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan masalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat musyahadah namanya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak sampai kepada tarah musyahadah, fa innahu yaraka, muraqabah namanya. Melihat musyahadah, dilihat muraqabah. Seandainya saya disuruh memilih, Abdul Somad, engkau mau musyahadah atau muraqabah? Saya akan memilih muraqabah, karena merasa dilihat Allah lebih selamat daripada melihat Allah. Kita belum tentu selamat. Ketika dibukakan hijab sampai kepada musyahadah, keluarlah syatahat, subhani subhani ma'a'zamu sya'ni. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika orang sedang jatuh cinta, kata-katanya tak lagi dapat dimaknai. Bapak ketika sedang jatuh cinta dengan ibu, apa kata mereka? 1000 tahun kan ku nanti. Ibu percaya? Gombal. Mana ada 1000 tahun? 50 tahun aja udah kena kencing manis, 60 tahun diabetes meletus, jantung koroner, asam urat dan asam lambung. Apa yang mau kita dapatkan? Maka sesungguhnya itu adalah kata-kata cinta orang yang sedang asyik, ma'syuq kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam ya'rif man lam yadhuk, orang yang belum sampai ke tingkat itu dia tidak dapat merasakannya. Begitulah yang dirasakan oleh para ulama kita dulu. Maka ada trilogi dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari; dalam bidang fikih, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i; dalam bidang tasawuf, kita mengikut kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah dia sanad ulama Nusantara, Ahlus Sunnah wal Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. 4 kali bertawassul dalam sholawat ini. Tawassul yang pertama bismillah, tawassul yang kedua bil hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi. Salawat yang ketiga wa kulli mujahidin lillah. Tawassul yang keempat bi ahlil badri. Itulah mengapa ada yang mengatakan bertawassul dengan salawat Badar musyrik, syirik, mempersekutukan Allah, karena mereka tidak melihat sanad ulama-ulama, bahwa ulama mengajarkan tawassul disusun oleh Imam Al-Allamah Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dari Sadah Umariyin. Iddi'af jawazut tawassul bil anbiya was salihin. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertawassul dengan nabi-nabi sebelumnya. Lihat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, ketika Nabi ikut menggali makam Fatimah binti Asad. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Fatimah binti Asad. Masuk ke pintu bab Baqi, sebelah kiri ada tembok yang tinggi. Dalam umroh nanti insyaallah, amin, ongkos tanggung masing-masing. Begitu kuburan sudah digali, Nabi masuk ke dalam, Nabi bertawassul, atawassalu ilaika bil anbiya, aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan nabi-nabi sebelum aku. Nabi Adam sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Ibrahim sudah meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Berani mensyirikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya nggak nanya Bapak Ibu, saya nanya mereka yang mensyirikkan. Yang udah menjawab nggak apa-apa, dapat nilai plus.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastafti'una 'ala alladziina kafaru. Mereka orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, ketika mereka berperang, mereka mohon kepada Allah, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us akhir zaman. Begitu disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us fi akhir zaman. Ya Allah, tolong kami menang melawan Bani Ghatafan berkat Nabi Muhammad yang diutus di akhir zaman. Nabinya belum datang, nabinya belum lahir, mereka sudah bertawassul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Sebelum datang mereka sebut namanya bertawassul, tapi setelah dia datang mereka ingkar kepadanya. Kenapa mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Karena mereka mau Nabi Muhammad itu, Nabi akhir zaman itu, Nabi yang dinanti-nanti itu dari jalur Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Keturunannya disebut dengan Bani. Mereka maunya Nabi akhir zaman itu berasal dari keturunan Ishak. Ternyata Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, anak keturunan Ismail ibni Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka ketika yang datang itu dari keturunan Ismail, mereka nggak mau, hanya karena beda Bani Ishak dan Bani Ismail. Tapi orang Madura pernah mempermasalahkan itu? Nggak pernah. Kami dari Sumatera nggak pernah mempermasalahkan Nabi Muhammad itu dari Bani mana. Kami semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau saya mempermasalahkan Nabi Muhammad, saya menerima Nabi yang semarga dengan saya, Muhammad Batubara. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Setiap disebut kata Madura, otomatis dia pasti Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Madura ini sampai hari kiamat tetap dalam keadaan iman dan Islam, insyaallah. Dengan cara apa? Menjaga sanad, duduk, talaqi. Kalau di kampung saya namanya kaji duduk. Kok disebut dengan kaji duduk? Karena ngajinya duduk, nggak pakai meja kursi. Di Jawa namanya sorogan, duduk lingkaran talaqi. Kiai baca kitab, kita dengar sami'na wa ata'na. Ngantuk-ngantuk dikit, ya kena marah. Ini yang orang banyak tidak sabar sekarang. Maunya mau cepat saja. Belajar, di mana belajar? 16 tatap muka, 2 SKS, potong libur hujan, banjir, dan COVID. Mau dapat ilmu dari mana? Berapa lama Imam Malik belajar talaqi hadis? Kata Imam Malik, kitab yang saya pelajari 4